Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknomerdan, ketemu lagi bareng Mamasdi. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan penuh cuan ya, biar gadget bisa terus upgrade. Hehehe. Punya uang nganggur 5 jutaan di bawah bantal? Sini, merapat. Hari ini kita bakal bahas 5 laptop harga 5 jutaan yang menurut Mamasdi cocok banget buat pelajar, mahasiswa, sampai pekerja kantoran yang butuh laptop cepat, ringkas, tapi tetap hemat budget. Apalagi ini mendekati akhir tahun, kira-kira laptop seperti apa yang bisa sobat dapatkan di akhir 2025 ini? Mari kita cari tahu. Langsung aja kita bahas dari laptop yang pertama. Urutan pertama ada Lenovo V14 Gen 5 yang sudah pakai prosesor Intel Core i3 generasi ke-13 Performa. Laptop ini pakai Intel Core i3-1315U generasi 13. Meskipun i3, tapi jangan salah, ini bukan i3 jadul loh. Dia punya 6 core total dengan kombinasi performance core dan efisiensi core. Jadi buat kerjaan harian, kuliah online, ngerjain dokumen, hingga multitasking ringan itu aman banget. Grafiknya pakai Intel UHD, cukup oke buat kebutuhan standar. Browsing, meeting online, sampai edit foto ringan di Canva atau Photoshop masih bisa jalan lancar. Layar. Nah, bagian layar mungkin yang harus sobat catat ya. Di sini Lenovo kasih 14 inch Full HD, tapi panel TN 250 nits dan 45% NTSC. Artinya, agak kurang kalau kamu kerja desain yang butuh akurasi warna tinggi. Tapi buat kerja kantor, kuliah, browsing, atau tugas sekolah sih udah cukup banget. Plus ada anti glare, jadi buat kerja di tempat terang lebih nyaman. Fitur tambahan, webcam 720p plus privacy shutter, Wi-Fi 6 plus Bluetooth 5,2, baterai 47 watt jam dan charger 65 watt, stereo speaker 1,5 watt x 2, Windows 11 Home original. Walau basic, tapi komplit buat kebutuhan produktivitas harian. Port lengkap banget. Buat yang kerja banyak pakai device eksternal, ini enak banget sobat. 2 USB-A, 1 USB-C, full function HDMI 1,4B, audio jack, port LAN, Ethernet, RJ45, power connector. Jarang loh laptop tipis budget punya LAN port. Jadi buat kantor dan sekolah yang masih pakai kabelan, ini win banget. Penutup dan rekomendasi. Jadi kesimpulannya, Lenovo V14 Gen 5 i31315U cocok buat kamu yang pelajar mahasiswa, pekerja kantoran, butuh laptop responsif dan hemat listrik. Prioritas produktivitas bukan gaming berat. Kurang cocok kalau kamu fokus desain warna dan editing berat, mau laptop buat gaming serius. Tapi overall dengan spek DDR5, SSD Gen 4, i3 Gen 13, port lengkap, ini laptop value-nya bagus banget di kelas harga entry bisnis laptop. Bagi sobat yang tertarik buat beli laptop ini, harganya ada di kisaran 5,6 juta rupiah. Kedua, kita bahas laptop yang lagi sering jadi bahan ngobrol netizen tech, yaitu Axio Hype 5X2. Laptop lokal yang katanya powerful, tapi harga tetap bersahabat. Performa. Axio Hype 5X2 ini ditenagai AMD Ryzen 5 7430U, 6 core, 12 thread, boost up to 4,3 GHz. Nah, ini prosesor yang udah lebih modern dibanding Ryzen 5 seri lama di laptop budget. Cocok banget buat multitasking, kerja kantoran, kelas online, atau editing dokumen, bahkan editing ringan dan kerja kreatif. Buat gaming, bisa buat game ringan menengah seperti Valorant, Genshin, Low Mid, atau ML lah, jelas aman. Tapi ingat ya sobat, ini laptop produktivitas, bukan laptop gaming murni. GPU-nya pakai AMD Radeon Graphics, buat desain ringan di Canva, Photoshop standar, Premiere ringan, dan game casual masih oke. Kalau kamu mau bikin konten sosial media, ini laptop bisa banget jadi partner awal kamu. Storage dan RAM. Ini bagian menarik sobat. Dia datang dengan 8GB DDR4 3200 MHz single channel. Bisa upgrade sampai 64GB RAM. Gila, luas banget. Storage bawaan 256GB NVMe SSD Gen 3 dan bisa upgrade sampai 2TB Gen 4. Laptop 5 jutaan yang ramah upgrade gini tuh jarang banget di kelasnya. Jadi buat yang pengen investasi jangka panjang, ini nilai plus besar. Mantap kan?
Layar IPS Full HD 14 inci. Ini poin yang bikin nyaman banget buat kerja. Sudah IPS, viewing angle bagus, resolusi Full HD, cocok buat mengetik berjam-jam, nonton film sampai edit foto. Lebih baik dibanding laptop panel TN yang gambarnya sering wash out. Port lengkap banget. Axio ngerti kebutuhan anak produktif. Portnya lengkap sobat. 2 USB 3,2 Gen 1 Type A, 1 USB 2,0, 1 USB-C full function, data, power, video, mantap. 1 HDMI, micro SD card slot, penting buat kreator konten. Audio combo jack, DC jack. Laptop tipis tapi tetap lengkap, respect. Audio NOS, audio combo jack buat mic plus headphone. Windows 11 already on board, jadi beli, nyalain, langsung gas kerja atau kuliah. Dengan harga Rp5.899.000, kamu dapat Ryzen 7000 series, RAM dan SSD bisa upgrade besar, layar IPS, port lengkap plus USB-C full function, laptop lokal, support after sales Indonesia. Untuk sobat yang butuh laptop produktivitas anti ribet, siap naik level sekolah atau kuliah atau kerja, ini worth dipertimbangkan banget. Kesimpulan, laptop ini cocok untuk mahasiswa dan pelajar serius, freelancer atau konten kreator pemula, pekerja kantoran, pengguna multitasking dan mobile. Kurang cocok untuk kamu yang mau gaming AAA, butuh layar color accurate pro level, cari brand mainstream internasional. Ketiga, HP 245G8 dengan prosesor AMD Ryzen 5 3500U. Ini laptop yang terkenal irit daya, desain simple profesional, dan harganya ramah kantong. Kalau kamu butuh laptop buat produktivitas harian yang stabil, ini salah satu kandidat paling aman, sobat. Yuk langsung kita gas ulik spesifikasinya. Performa. Di dalamnya ada AMD Ryzen 5 3500U 4 core 8 thread, boost clock sampai 3,7 GHz, cache 8 MB. Chip ini udah terbukti banget sobat, gesit buat multitasking ringan, lancar buat kerja office dan browsing berat, meeting Zoom atau Google Meet santai, editing ringan, Canva, Photoshop tipis-tipis. Buat gaming, bisa main game ringan kayak Valorant, CSGO, Dota 2 di setting rendah menengah. Jadi cukup buat hiburan santai setelah kerja. Menggunakan AMD Radeon Graphics Integrated, visualnya oke buat multimedia, Netflix, YouTube sampai desain ringan. Untuk render berat, ya jangan maksa ya sobat, ini laptop kerja, bukan laptop kreator kelas berat. Layar 14 inci, Full HD, 1920x1080, anti-glare, 250 nits, checkmark, 45% NTSC, artinya nyaman buat kerja lama tanpa mata cepat capek, cocok buat mahasiswa dan pekerja kantor. Buat editing warna profesional, masih kurang ya sobat, ini kelas bisnis entry, bukan laptop desain premium. Tapi layarnya udah jauh lebih mending dibanding laptop yang masih HD. Port and konektivitas. Port lengkap dan cocok buat kerja. 2 USB-A Super Speed, 1 USB-C Super Speed, 1 HDMI 1.4B, 1 RJ45 LAN, penting banget untuk kantor, audio jack, power port. Ada LAN port ini nilai plus banget, serbaguna buat sekolah, kampus, kantor pemerintahan. Software dan OS, Windows 11 Home Original, langsung siap dipakai sobat, tinggal install aplikasi favorit kamu. Desain dan kenyamanan, desain simple dan profesional khas HP Business Series, build solid, bobot ringan, enak dibawa buat meeting, kelas, atau kerja mobile. Laptop ini nggak neko-neko, tapi jelas tujuan. Kenceng buat kerja, hemat daya, stabil dipakai jangka panjang. Kesimpulan, HP 245G8 Ryzen 5 3500U cocok untuk kamu yang mahasiswa dan pelajar, karyawan kantor, pengguna yang butuh laptop stabil dan tahan lama, meeting, browsing, office, desain ringan. Kurang cocok kalau kamu mau gaming berat, butuh layar color akurat buat desain pro, prioritas upgrade RAM besar. Tapi sebagai laptop kerja budget, ini salah satu pilihan paling aman dan proven. Harga untuk laptop ini berkisar 5,2 juta rupiah.
Keempat, ada Advan Work Pro dengan prosesor Intel Core i5 generasi ke-12 seri H. Performa. Nah, ini yang bikin menarik. Di dalamnya ada Intel Core i5-12450H. Ini prosesor kelas performance, bukan seri U yang biasa di laptop tipis murah. Prosesor ini mempunyai 8 core, 4 performance plus 4 efisiensi, dan 12 thread. Performanya jelas nendang buat harga segini. Office, gas. Browsing tab banyak, santai. Zoom, aman. Bahkan buat editing video ringan sampai 1080p, grafis tipis-tipis, AutoCAD basic, masih oke. Grafiknya Intel integrated, jadi bukan laptop gaming ya. Tapi buat game e-sports ringan macam Valorant, Dota 2, CS, itu masih bisa dimainkan dengan setting low medium. Desain dan layar laptop ini kelihatan clean banget, tipis dan portabilitasnya mantap. Ketebalannya cuma 16,8 mm dan bobotnya ringan, cocok buat yang sering mobile, kuliah, kerja kantoran, atau freelancer. Ukuran layarnya 14 inci, tapi rasio 16/10, jadi lebih tinggi dari layar biasa. Ini bikin area kerja makin luas, enak buat multitasking, ngetik dokumen, atau ngoding. Resolusi FHD 1920x1200, panel IPS, jadi warna dan viewing angle udah oke ya sob. Storage dan RAM. Bawaan RAM-nya 8GB DDR4 dan bisa upgrade. Mantep banget sob. Storage-nya 512GB M2, bisa diganti juga, dan udah support PCIe 4.0. Di kelas 5 jutaan jarang ada yang segini longgar upgrade-nya. Port lengkap. Untuk port, surprisingly lengkap banget. Satu USB-C 3.2 Gen 1 mendukung charge, data, dan display port. Satu USB-C khusus PD charging. 2 USB-A 3.2 Gen 1. 1 USB-A 2.0. HDMI 1.4. Jack audio 3.5 mm. Jadi kamu bisa pakai monitor eksternal, colok semua device, bahkan charge via USB-C. Mantep nggak tuh? Baterai dan speaker. Baterai 6600 mAh per 50 watt jam. Nggak gede, tapi cukup lah untuk pemakaian kantoran 4-6 jam tergantung workload. Speaker 2 kali box 2 watt, webcam ada, wifi sudah AC, bluetooth tersedia. Jadi untuk kebutuhan meeting online aman banget. Harga resmi sekitar 5,9 juta rupiah. Jadi cocok buat siapa? Mahasiswa, pegawai kantoran dan kerja hybrid, konten kreator pemula, programmer pemula, laptop utama budget terbatas, yang butuh performa kuat buat produktivitas. Kurang cocok untuk gamer berat, editing 4K profesional, butuh layar warna akurat untuk desain pro. Tapi di harga 5,9 jutaan, dapat i5 seri H, plus RAM upgradable, plus SSD 512GB, plus layar 16/10, ini value gila-gilaan sih sob. Kelima, Asus VivoBook 14M 415DAO dengan prosesor AMD Ryzen 3325U, laptop yang cocok buat kebutuhan harian dan produktivitas ringan. Kira-kira di tahun ini masih worth it nggak ya? Langsung aja kita bahas. Performa laptop ini pakai AMD Ryzen 33250U, dual core 4 thread dengan boost sampai 3,5 GHz. Jadi cocok buat ngerjain tugas kuliah, Office, Word, Excel, PowerPoint, browsing and Google Docs, meeting Zoom/Google Meet, editing ringan pakai Canva atau Photoshop Basic. Tapi untuk kerja berat seperti editing video serius atau game AAA, ya jangan berharap lebih ya sob. Ini laptop kelas entry, performa standar buat produktivitas sehari-hari. GPU-nya Radeon Vega 3, cukup buat game ringan seperti Valorant, CSGO, Dota 2, atau Genshin di low settings. Desain dan build quality. Secara tampilan, Asus masih ngasih feel premium ala VivoBook series ya sob. Clean, minimalis, dan enak dipandang. Bobotnya enteng buat dibawa kuliah atau kerja mobile. Layarnya 14 inci Full HD, panel LCD dengan anti-glare, brightness sekitar 220 nits, dan cakupan warna 45% NTSC. Artinya apa? Untuk kerja harian, nonton film, browsing, aman. Tapi kalau buat desain warna akurat, ini belum jadi andalan ya sob. Storage dan RAM.
Laptop ini hadir dengan 8GB RAM, tapi sebenarnya onboardnya 4GB dan bisa upgrade sampai 32GB. Kalau sobat upgrade ke 8GB dual channel, performanya bakal jauh lebih kenceng. Storage-nya 512GB NVMe SSD Gen 3. Port lengkap, USB-C, 2 USB-A 3,2, USB-A 2.0, HDMI, RJ45 LAN, audio jack, C-in. Keyboardnya udah backlit dan webcamnya ada privacy shutter. Ini jarang banget di kelas harganya. Konektivitas dan fitur. Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2, audio stereo built-in, Windows 11, bonus Office Home and Student 2021 permanen. Lumayan banget sob. Kesimpulan, laptop ini cocok untuk pelajar dan mahasiswa, kerja kantoran dan administrasi, freelancer pemula, user casual yang butuh laptop stabil, accomplish, meeting, online class, dokumen, browsing. Kurang cocok untuk editing berat, gaming serius, content creation tingkat lanjut. Dengan desain oke, upgradable, privacy shutter dan bonus OHS, Asus VivoBook M415DAO tetap jadi pilihan entry level yang solid. Harga laptop ini berkisar 5,9 juta. Oke sobat, itu dia 5 laptop 5 jutaan terbaik versi Teknomerden, Mamas D. Kira-kira laptop mana yang paling cocok buat kebutuhan sobat? Tulis di komentar ya. Jangan lupa like videonya, subscribe, share ke temen yang lagi cari laptop. Gua Mamas D, pamit dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, belajar, bekerja, dan berkarya sob.